Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama Ibu Alfianur Hasanah. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bab penerapan al-kuliyatul al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran mengenai bab penerapan al-kuliyatul al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat pada tabel di samping. Baiklah, untuk pembahasan kali ini meliputi 3 poin. Yang pertama, pengertian al-kuliyatul al-khamsah. Yang kedua, urutan al-kuliyatul al-khamsah. Dan yang ketiga, macam-macam al-kuliyatul al-khamsah. Sebelum masuk kepada materi, Ibu akan menampilkan beberapa gambar untuk menstimulasi kalian agar memahami materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, gambar yang pertama itu seseorang yang meninggalkan sholat. Seorang yang meninggalkan sholat berarti tidak menjaga agamanya, sebab sholat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan hal yang wajib dilakukan umat Islam. Kemudian gambar nomor 2 yaitu seorang pelajar yang melakukan tawuran. Tawuran sendiri merupakan hal yang tidak baik, bahkan bisa mengancam jiwa manusia. Maka dari itu, jangan melakukan tawuran ya. Kemudian yang gambar nomor 3 yaitu orang yang mengonsumsi khamar. Khamar sendiri sudah jelas dalam Al-Quran dan juga hadis diharamkan bagi umat Islam, sebab khamar itu bisa menghilangkan akal manusia. Yang gambar nomor 4 yaitu pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini tidak disarankan atau tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Sebab kenapa? Pergaulan bebas mendekatkan manusia pada perzinaan, di mana perzinaan itu tidak dapat melindungi keturunannya. Kemudian yang gambar nomor 5 yaitu gambar orang yang korupsi. Korupsi sendiri merupakan hal yang tidak baik, merupakan mencari harta yang haram. Oleh karena itu, Islam menganjurkan bahwa saja kita ketika mencari rezeki itu rezeki yang halal. Baiklah, setelah mengetahui stimulasi gambar yang Ibu terangkan tadi, kita lanjut kepada pengertian al-kuliyatul al-khamsah. Al-kuliyatul al-khamsah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu al-kuliyatu dan al-khamsah. Al-kuliyatu sendiri artinya prinsip dasar, sedangkan al-khamsah berarti 5. Jadi, menurut bahasa, al-kuliyatul al-khamsah merupakan 5 prinsip dasar dalam hukum Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa al-kuliyatul al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan. Apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan. Baiklah, memasuki poin yang nomor 2 yaitu urutan al-kuliyatul al-khamsah. Para ulama sepakat dengan pendapat dari Imam Al-Ghazali yang menyebutkan urutannya yang pertama ad-din atau agama, yang kedua an-nafas atau jiwa, yang ketiga al-aql atau akal, yang keempat an-nasl atau keturunan, dan yang kelima yang terakhir yaitu al-mal atau harta. Urutan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali inilah yang paling banyak disepakati sehingga digunakan. Kenapa ad-din dulu dibandingkan al-nafas? Itu disebabkan karena agama lebih didahulukan daripada jiwa. Demikian pula selanjutnya. Baiklah, memasuki pembahasan yang nomor 3 yaitu macam-macam al-kuliyatul al-khamsah. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, bahwasannya urutannya ada 5. Begitu juga dengan macam-macamnya juga ada 5. Yang pertama, hifdzu ad-din atau menjaga agama. Yang kedua, hifdzu an-nafas atau menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzu al-aql atau menjaga akal. Yang keempat, hifdzu an-nasl atau menjaga keturunan. Dan yang terakhir adalah hifdzu al-mal atau menjaga harta. Baiklah, yang pertama, hifdzu ad-din, menjaga agama. Agama merupakan hal yang pokok dan perlu diutamakan, sebab itulah alasan manusia diciptakan di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini untuk kita sebagai makhluknya beribadah kepadanya. Bagaimana sih cara menjaga agama itu? Cara menjaga agama itu yang pertama, menunaikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, dan lain sebagainya.
Menjaga agama sendiri juga termaktub dalam Al-Quran, Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Baiklah, yang nomor 2 yaitu hifdzu an-nafs atau menjaga jiwa. Setelah kita menjaga agama kita, selanjutnya kita menjaga jiwa kita atau keberlangsungan hidup kita. Islam melindungi hak manusia semenjak dalam kandungan. Menjaga jiwa juga menjadi alasan mengapa diberlakukannya hukum qisas. Hukum qisas merupakan hukuman bagi orang yang menciderai tubuh manusia lain. Nah, bagaimana cara kita menjaga hifdzu an-nafs ini, menjaga jiwa ini? Dilakukan dengan merawat diri baik secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani kita bisa melakukan dengan makan makanan dan minuman yang halal. Sedangkan secara rohani kita bisa melakukannya dengan mengikuti kajian-kajian atau berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang nomor 3, hifdzu al-aql. Setelah menjaga agama, menjaga jiwa, selanjutnya kita menjaga akal. Akal merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya. Akal menjadi alasan manusia berbeda. Oleh karena itu, Allah perintahkan kita untuk menjaga dan merawatnya. Bagaimana cara menjaganya? Nah, menjaga akal sendiri dilakukan dengan kita belajar pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat bagi diri kita dan berpikir hal-hal yang baik. Jangan sampai kita tidak merawat akal kita. Seperti contohnya, minum minuman khamr, hal itu menyebabkan kehilangan akal atau bisa menyebabkan rusaknya akal kita. Baiklah, selanjutnya yang nomor 4 yaitu hifdzu an-nasl atau menjaga keturunan. Setelah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, selanjutnya kita diwajibkan untuk menjaga keturunan. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat pernikahan dengan berbagai syarat, rukun, dan ketentuan merupakan salah satu cara untuk menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan pernikahan dan melarang terjadinya perzinahan. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menjaga keturunan kita? Yaitu dengan melakukan pernikahan. Selanjutnya yang terakhir, yang nomor 5, yaitu hifdzu al-mal, yaitu menjaga harta. Jadi setelah kita menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, kemudian menjaga keturunan, dan yang terakhir kita perlu menjaga harta. Harta ini dijaga dengan cara kita memperolehnya melalui hal-hal yang halal. Contohnya seperti jual beli atau perdagangan. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwasannya perdagangan merupakan 9 dari pintu rezeki yang Allah turunkan. Nah, kita dapat menjaga harta kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal ya. Bahkan Allah mengisyaratkan dengan kalimat fadlullah atau karunia Allah. Teman-teman semuanya, agar kita bisa memahami dan menghafalkan Al-Khulyatul Al-Khamsah dengan sangat mudah, Ibu ada lagu. Mari kita menyanyi bersama-sama. Jaga agama dalam hidup kita, jaga jiwa agar tetap selalu bermakna. Akal sehat selalu dipelihara, nasab dijaga, harta pun terjaga. Akal sehat selalu dipelihara, nasab dijaga, harta pun terjaga. Lima tujuan syariat mulia untuk kebaikan umat manusia. Al-Khulyatul Khamsah namanya, pedoman hidup untuk selamanya.
Al-Khuliyatul Khamsa namanya, pedoman hidup untuk selamanya. Baiklah teman-teman semuanya, kita sudah mempelajari 3 poin pembahasan pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada kali ini. Al-Khuliyatu Al-Khamsah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam yang tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, jika tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan. 5 prinsip dasar itu meliputi yang pertama, hifdzu ad-din, menjaga agama. Yang kedua, hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzu al-aql, menjaga akal. Yang keempat, hifdzu an-nasl, menjaga keturunan. Dan yang terakhir adalah hifdzu al-mal, menjaga harta. Dengan menerapkan 5 prinsip dasar ini, kehidupan kita akan tentram dan juga sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan pada kali ini sudah selesai, yaitu mengenai penerapan Al-Khuliyatu Al-Khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan bisa diamalkan ya teman-teman semuanya. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.